Dari seorang anak kecil yang bermimpi di Pulau Madeira, hingga menjadi legenda sepak bola dunia. Inilah kisah perjalanan Cristiano Ronaldo, sang mega bintang yang menaklukkan Eropa, meraih segudang prestasi, dan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola. Siapakah di balik kesuksesannya? Bagaimana perjuangannya menghadapi rintangan? Dan bagaimana akhir karirnya yang penuh emosi? Simak kisah lengkapnya di sini. Halo, Sobat Olahraga. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang, mari kita simak perjalanan hidup Cristiano Ronaldo, sang legenda sepak bola yang kisahnya akan membuatmu terharu dan terinspirasi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira, Portugal. Anak bungsu dari Maria Dolores dan José Diniz Aveiro ini tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya adalah seorang juru masak. Meski hidup pas-pasan, Ronaldo kecil selalu bermimpi besar. "Aku ingin menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia," ujarnya suatu hari kepada ibunya. Mimpi itu terdengar mustahil, tapi Ronaldo yakin bisa mewujudkannya. Keluarganya sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi mereka selalu mendukung impian Ronaldo. Ibunya, Maria Dolores, adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. "Aku akan melakukan segalanya untuk membuatmu sukses, Nak," kata Maria suatu hari sambil memeluk Ronaldo kecil. Meski hidup dalam keterbatasan, Ronaldo tidak pernah mengeluh. Ia justru menggunakan kesulitan itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan, berlatih menggiring bola, menendang, dan mencetak gol. Teman-temannya sering menertawakannya, tapi Ronaldo tidak peduli. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, kerja kerasnya akan terbayar. "Aku akan membawa nama keluargaku ke puncak dunia," ujarnya dalam hati. Mimpi itu mungkin terdengar mustahil bagi anak seusianya, tapi Ronaldo yakin bahwa ia bisa mencapainya. Ia tidak hanya bermimpi, tapi juga berusaha mewujudkannya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Di usia 8 tahun, Ronaldo bergabung dengan klub lokal, Andorinha. Kemampuannya sudah terlihat menonjol, tapi kehidupan tidak selalu mudah. Keluarganya sering kesulitan membeli sepatu bola untuknya. "Aku akan membelikanmu sepatu baru, Nak," kata ibunya sambil tersenyum lemah. Ronaldo hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia bertekad untuk membalas semua pengorbanan keluarganya. Ia tahu bahwa ibunya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan itu membuatnya semakin termotivasi. Setiap kali ia bermain, ia selalu memberikan yang terbaik. "Aku tidak ingin mengecewakan keluargaku," ujarnya dalam hati. Meski seringkali harus bermain dengan sepatu yang sudah usang, Ronaldo tidak pernah mengeluh. Ia justru menggunakan keterbatasan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Di lapangan, ia selalu menjadi yang terbaik. Kemampuannya dalam menggiring bola dan mencetak gol membuatnya menonjol di antara teman-temannya. Pelatihnya pun melihat potensi besar dalam diri Ronaldo. "Dia punya bakat yang luar biasa," kata pelatihnya suatu hari. Namun, Ronaldo tahu bahwa bakat saja tidak cukup. Ia harus bekerja keras untuk mencapai mimpinya. Setiap hari, ia berlatih lebih keras dari siapapun. Ia seringkali menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang dari lapangan. "Aku ingin menjadi yang terbaik," ujarnya suatu hari. Dan itu bukan sekadar omong kosong. Ronaldo membuktikannya dengan kerja keras dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Pada usia 12 tahun, Ronaldo meninggalkan Madeira untuk bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon di daratan Portugal. Ini adalah langkah besar baginya. "Aku harus pergi, Ibu. Ini untuk masa depanku," katanya sambil memeluk ibunya. Di Lisbon, Ronaldo merasa kesepian, tapi tekadnya tidak pernah pudar. Ia berlatih lebih keras dari siapapun, seringkali menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang. Kehidupan di akademi tidak mudah. Ronaldo harus beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari keluarga dan teman-temannya. Ia sering merasa homesick, tapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanannya.
Aku tidak bisa menyerah, ujarnya dalam hati. Di akademi, Ronaldo bertemu dengan banyak pemain berbakat lainnya. Persaingan sangat ketat, tapi itu justru membuatnya semakin termotivasi. Ia tahu bahwa jika ingin menjadi yang terbaik, ia harus mengalahkan yang terbaik. Setiap hari, ia berlatih dengan penuh semangat. Ia tidak hanya fokus pada latihan fisik, tapi juga pada aspek mental. Aku harus kuat, baik secara fisik maupun mental, ujarnya. Pelatihnya pun melihat dedikasi Ronaldo. Dia punya semangat yang luar biasa, kata pelatihnya suatu hari. Meski masih muda, Ronaldo sudah menunjukkan kualitas seorang pemain profesional. Ia tidak hanya berbakat, tapi juga memiliki etos kerja yang tinggi. Itulah yang membuatnya menonjol di antara pemain lainnya. Pada 2002, Ronaldo akhirnya melakukan debut profesionalnya untuk Sporting Lisbon di usia 17 tahun. Penampilannya langsung menarik perhatian. Dia punya bakat yang luar biasa, kata pelatihnya. Ronaldo mulai menunjukkan keahliannya dalam menggiring bola dan mencetak gol. Namun, ini hanya awal dari perjalanan panjangnya. Debutnya di tim utama Sporting Lisbon adalah momen yang sangat penting dalam karirnya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Dalam pertandingan pertamanya, Ronaldo langsung membuat penonton terpesona dengan skillnya. Ia menggiring bola dengan percaya diri, melewati pemain lawan dengan mudah, dan mencetak gol yang spektakuler. Dia adalah pemain yang istimewa, kata seorang komentator. Penampilannya itu membuat banyak klub besar tertarik. Namun, Ronaldo tidak ingin terburu-buru. Ia tahu bahwa ia masih harus belajar banyak. Aku masih muda, dan aku harus terus berkembang, ujarnya. Meski sudah menjadi bintang di Sporting Lisbon, Ronaldo tetap rendah hati. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap kali ia mencetak gol, ia selalu mengingat perjuangan keluarganya. Ini untuk keluargaku, ujarnya suatu hari. Ia tahu bahwa semua kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Dan ini hanya awal dari perjalanan panjangnya menuju puncak dunia sepak bola. Pada 2003, Sir Alex Ferguson membawa Ronaldo ke Manchester United dengan harga 12,24 juta pound. Kau punya potensi besar, nak. Tapi kau harus bekerja keras, kata Ferguson. Ronaldo menyambut tantangan itu dengan semangat tinggi. Di Old Trafford, ia berkembang pesat di bawah bimbingan Ferguson, menjadi pemain kunci yang membantu United meraih banyak gelar. Kepindahan Ronaldo ke Manchester United adalah langkah besar dalam karirnya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Di bawah bimbingan Sir Alex Ferguson, Ronaldo berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi pemain yang lebih baik secara teknis, tapi juga secara mental. Ferguson adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam karir Ronaldo. Dia seperti ayah kedua bagiku, ujarnya suatu hari. Di Manchester United, Ronaldo bertemu dengan banyak pemain hebat seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Wayne Rooney. Mereka tidak hanya menjadi rekan setim, tapi juga sahabat. Mereka membantuku beradaptasi dengan cepat, ujarnya. Di lapangan, Ronaldo menunjukkan performa yang luar biasa. Ia mencetak gol-gol spektakuler dan membantu United meraih banyak gelar. Namun, ia tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjangnya. Aku masih punya banyak mimpi yang ingin kuwujudkan, ujarnya. Dan ia tidak akan berhenti sampai semua mimpinya terwujud. Pada 2008, Ronaldo memenangkan Ballon d'Or pertamanya. Ini adalah momen terindah dalam hidupku, ujarnya sambil memegang trofi. Ia juga membantu Manchester United meraih gelar Liga Champions, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, Ronaldo tidak ingin berhenti di sini. Ia masih punya mimpi yang lebih besar. Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ronaldo tahu bahwa untuk menjadi yang terbaik, ia harus terus bekerja keras dan tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Setiap hari, ia berlatih dengan intensitas yang tinggi, selalu mencari cara untuk meningkatkan kemampuannya. Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik untuk sesaat.
"Aku ingin menjadi yang terbaik sepanjang masa," ujarnya dalam sebuah wawancara. Penghargaan Ballon d'Or itu adalah bukti bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Namun, Ronaldo tidak ingin berhenti di sini. Ia tahu bahwa masih banyak hal yang harus ia capai. Liga Champions yang ia menangkan bersama Manchester United adalah salah satu momen terbesar dalam karirnya. "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," ujarnya. Namun, Ronaldo tidak ingin berpuas diri. Ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang menunggunya di depan. Ia ingin terus memecahkan rekor dan meraih gelar-gelar lainnya. "Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai puncak," ujarnya. Dan itu bukan sekadar omong kosong. Ronaldo membuktikannya dengan kerja keras dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Pada 2009, Ronaldo membuat keputusan besar dengan pindah ke Real Madrid dengan harga transfer rekor dunia 80 juta pound. "Aku datang ke sini untuk menulis sejarah," katanya saat diperkenalkan di Santiago Bernabeu. Di Madrid, Ronaldo menjadi mesin gol yang tak terbendung, memecahkan rekor demi rekor dan memenangkan 4 gelar Liga Champions. Kepindahan Ronaldo ke Real Madrid adalah langkah besar dalam karirnya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Di bawah bimbingan pelatih seperti Jose Mourinho dan Zinedine Zidane, Ronaldo berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi pemain yang lebih baik secara teknis, tapi juga secara mental. "Aku datang ke sini untuk menulis sejarah," ujarnya saat pertama kali diperkenalkan di Santiago Bernabeu. Dan ia membuktikannya dengan performa yang luar biasa. Di Real Madrid, Ronaldo menjadi mesin gol yang tak terbendung. Ia mencetak gol-gol spektakuler dan memecahkan rekor demi rekor. Setiap kali ia mencetak gol, ia selalu mengingat perjuangan keluarganya. "Ini untuk keluargaku," ujarnya suatu hari. Ia tahu bahwa semua kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Dan ini hanya awal dari perjalanan panjangnya menuju puncak dunia sepak bola. Di Real Madrid, Ronaldo tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga pemimpin. Ia selalu memberikan yang terbaik untuk timnya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. "Aku ingin memimpin tim ini ke puncak," ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan memenangkan 4 gelar Liga Champions bersama Real Madrid. Persaingan antara Ronaldo dan Lionel Messi menjadi salah satu yang terhebat dalam sejarah sepak bola. "Messi adalah pemain hebat, tapi aku selalu ingin menjadi yang terbaik," kata Ronaldo. Keduanya saling mendorong untuk mencapai level tertinggi, menghadirkan pertunjukan spektakuler bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Persaingan ini bukan hanya tentang siapa yang lebih baik, tapi juga tentang bagaimana mereka saling mendorong untuk menjadi yang terbaik. Setiap kali Ronaldo mencetak gol, Messi merespons dengan gol yang lebih spektakuler. Dan sebaliknya. "Ini adalah persaingan yang sehat," ujarnya suatu hari. Persaingan ini membuat sepak bola menjadi lebih menarik. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia selalu menantikan pertemuan antara Ronaldo dan Messi. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada pertunjukan spektakuler yang menghibur. "Messi adalah pemain hebat, tapi aku selalu ingin menjadi yang terbaik," ujarnya. Dan itu bukan sekadar omong kosong. Ronaldo membuktikannya dengan kerja keras dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Ia tidak hanya ingin menjadi yang terbaik, tapi juga ingin memimpin timnya ke puncak. "Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai puncak," ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan memenangkan banyak gelar dan penghargaan. Pada 2021, Ronaldo membuat keputusan mengejutkan dengan kembali ke Manchester United. "Ini seperti pulang ke rumah," ujarnya. Meski sudah berusia 36 tahun, Ronaldo masih menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol-gol penting. Namun, situasi di klub tidak sebaik yang diharapkan, dan Ronaldo mulai memikirkan babak baru dalam karirnya. Kepulangan Ronaldo ke Manchester United adalah momen yang sangat emosional. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk kembali ke klub yang membesarkan namanya. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Di Old Trafford, Ronaldo langsung menunjukkan kualitasnya. Ia mencetak gol-gol penting dan membantu timnya meraih kemenangan.
Ini seperti pulang ke rumah, ujarnya. Namun, situasi di klub tidak sebaik yang diharapkan. Manchester United sedang mengalami masa sulit, dan Ronaldo mulai memikirkan babak baru dalam karirnya. Aku ingin membantu tim ini kembali ke puncak, ujarnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap hari, ia berlatih dengan intensitas yang tinggi, selalu mencari cara untuk meningkatkan kemampuannya. Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik untuk sesaat. Aku ingin menjadi yang terbaik sepanjang masa, ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan performa yang luar biasa. Pada 2023, Ronaldo memutuskan untuk pindah ke Al Nassr di Arab Saudi. Ini adalah tantangan baru bagiku, katanya. Meski sudah tidak mudah, Ronaldo tetap menunjukkan dedikasinya dengan mencetak gol dan memimpin timnya. Namun, semua orang tahu bahwa masa pensiunnya sudah semakin dekat. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr adalah langkah besar dalam karirnya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mencoba tantangan baru. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Di Al Nassr, Ronaldo langsung menunjukkan kualitasnya. Ia mencetak gol-gol penting dan membantu timnya meraih kemenangan. Ini adalah tantangan baru bagiku, ujarnya. Namun, semua orang tahu bahwa masa pensiunnya sudah semakin dekat. Ronaldo mulai memikirkan kehidupan setelah sepak bola. Ia tahu bahwa waktunya akan segera tiba, tapi ia ingin meninggalkan warisan yang berarti. Aku ingin membantu mereka yang membutuhkan, seperti dulu aku dibantu, ujarnya. Ia mulai fokus pada bisnis, mode, dan kegiatan amal, sambil tetap menjaga kebugarannya. Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik di lapangan. Aku juga ingin menjadi yang terbaik di luar lapangan, ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan dedikasi dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Di usia 38 tahun, Ronaldo mulai memikirkan kehidupan setelah sepak bola. Aku tahu waktunya akan datang, tapi aku ingin meninggalkan warisan yang berarti, ujarnya. Ia mulai fokus pada bisnis, mode, dan kegiatan amal, sambil tetap menjaga kebugarannya. Ronaldo menyadari bahwa karirnya sebagai pemain sepak bola profesional tidak akan berlangsung selamanya. Meski masih bisa bermain di level tinggi, ia tahu bahwa masa pensiun sudah semakin dekat. Namun, Ronaldo tidak ingin pensiun begitu saja. Ia ingin meninggalkan warisan yang berarti, tidak hanya di dunia sepak bola, tapi juga di luar lapangan. Aku ingin membantu mereka yang membutuhkan, seperti dulu aku dibantu, ujarnya. Ia mulai fokus pada bisnis, mode, dan kegiatan amal. Ronaldo meluncurkan merek pakaian dan parfumnya sendiri, yang sukses di pasaran. Ia juga aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan pendidikan. Aku ingin memberikan kembali kepada masyarakat, ujarnya. Namun, Ronaldo tidak melupakan kebugarannya. Ia tetap berlatih dengan intensitas yang tinggi, selalu menjaga kondisi fisiknya. Aku ingin tetap fit, bahkan setelah pensiun, ujarnya. Ronaldo tahu bahwa pensiun bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia ingin memastikan bahwa ia siap menghadapi tantangan baru tersebut. Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik di lapangan. Aku juga ingin menjadi yang terbaik di luar lapangan, ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan dedikasi dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Pada musim terakhirnya, Ronaldo memutuskan untuk kembali ke Sporting Lisbon, klub yang membesarkan namanya. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai, katanya. Penampilan terakhirnya di lapangan penuh dengan emosi. Fans memberikan standing ovation, sementara Ronaldo menitikkan air mata. Terima kasih atas segalanya, ujarnya sambil melambaikan tangan. Kepulangan Ronaldo ke Sporting Lisbon adalah momen yang sangat emosional. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk kembali ke klub yang membesarkan namanya. Dan ia tidak menyia-nyiakannya. Di Estadio José Alvalade, Ronaldo langsung menunjukkan kualitasnya. Ia mencetak gol-gol penting dan membantu timnya meraih kemenangan. Ini seperti pulang ke rumah, ujarnya. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah musim terakhirnya.
Penampilan terakhir Ronaldo di lapangan penuh dengan emosi. Fans memberikan standing ovation, sementara Ronaldo menitikkan air mata. "Terima kasih atas segalanya," ujarnya sambil melambaikan tangan. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya sebagai pemain sepak bola profesional. Namun, Ronaldo tidak ingin ini menjadi akhir yang sedih. Ia ingin mengingat momen ini sebagai awal dari babak baru dalam hidupnya. "Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik di lapangan. Aku juga ingin menjadi yang terbaik di luar lapangan," ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan dedikasi dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Pada suatu hari di tahun 2025, Ronaldo mengadakan konferensi pers. "Ini adalah hari yang sulit bagiku. Aku memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional," ujarnya dengan suara bergetar. "Dunia sepak bola berduka, tapi semua orang tahu bahwa ini adalah akhir yang layak untuk seorang legenda." Pengumuman pensiun Ronaldo adalah momen yang sangat emosional. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. "Aku sudah memberikan segalanya untuk sepak bola. Sekarang, saatnya untuk melanjutkan hidupku," ujarnya. Dunia sepak bola berduka, tapi semua orang tahu bahwa ini adalah akhir yang layak untuk seorang legenda. Ronaldo telah memberikan segalanya untuk sepak bola, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan hidupnya. "Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik di lapangan. Aku juga ingin menjadi yang terbaik di luar lapangan," ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan dedikasi dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Pengumuman pensiun Ronaldo adalah momen yang sangat emosional. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. "Aku sudah memberikan segalanya untuk sepak bola. Sekarang, saatnya untuk melanjutkan hidupku," ujarnya. Dunia sepak bola berduka, tapi semua orang tahu bahwa ini adalah akhir yang layak untuk seorang legenda. Paragraf 14, warisan Ronaldo. Ronaldo meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. "Mimpi itu gratis, tapi butuh kerja keras untuk mewujudkannya," kata Ronaldo dalam sebuah wawancara. Kata-katanya terus menginspirasi generasi muda. Warisan Ronaldo tidak hanya terlihat di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ia telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. "Mimpi itu gratis, tapi butuh kerja keras untuk mewujudkannya," ujarnya. Kata-katanya terus menginspirasi generasi muda untuk mengejar impian mereka. Ronaldo tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga pemimpin dan panutan. Ia selalu memberikan yang terbaik untuk timnya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. "Aku ingin memimpin tim ini ke puncak," ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan memenangkan banyak gelar dan penghargaan. Warisan Ronaldo tidak hanya terlihat di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ia telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. "Mimpi itu gratis, tapi butuh kerja keras untuk mewujudkannya," ujarnya. Kata-katanya terus menginspirasi generasi muda untuk mengejar impian mereka. Ronaldo tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga pemimpin dan panutan. Ia selalu memberikan yang terbaik untuk timnya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. "Aku ingin memimpin tim ini ke puncak," ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan memenangkan banyak gelar dan penghargaan. Setelah pensiun, Ronaldo fokus pada bisnis dan keluarga. Ia sering terlihat menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan pasangannya, Georgina Rodriguez. "Aku bersyukur bisa menikmati hidup di luar lapangan," ujarnya. Namun, sepak bola tetap menjadi bagian besar dari hidupnya. Kehidupan setelah pensiun Ronaldo penuh dengan kebahagiaan. Ia fokus pada bisnis dan keluarga, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan pasangannya, Georgina Rodriguez. "Aku bersyukur bisa menikmati hidup di luar lapangan," ujarnya. Namun, sepak bola tetap menjadi bagian besar dari hidupnya. Ronaldo sering terlihat menghadiri pertandingan sepak bola, memberikan dukungan kepada tim-tim yang ia cintai. Ia juga aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan pendidikan.
Aku ingin memberikan kembali kepada masyarakat, ujarnya. Kehidupan setelah pensiun Ronaldo penuh dengan kebahagiaan. Ia fokus pada bisnis dan keluarga, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan pasangannya, Georgina Rodriguez. Aku bersyukur bisa menikmati hidup di luar lapangan, ujarnya. Namun, sepak bola tetap menjadi bagian besar dari hidupnya. Ronaldo sering terlihat menghadiri pertandingan sepak bola, memberikan dukungan kepada tim-tim yang ia cintai. Ia juga aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan pendidikan. Aku ingin memberikan kembali kepada masyarakat, ujarnya. Kehidupan setelah pensiun Ronaldo penuh dengan kebahagiaan. Ia fokus pada bisnis dan keluarga, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan pasangannya, Georgina Rodriguez. Aku bersyukur bisa menikmati hidup di luar lapangan, ujarnya. Namun, sepak bola tetap menjadi bagian besar dari hidupnya. Ronaldo sering terlihat menghadiri pertandingan sepak bola, memberikan dukungan kepada tim-tim yang ia cintai. Ia juga aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan pendidikan. Aku ingin memberikan kembali kepada masyarakat, ujarnya. Setelah pensiun, Ronaldo tidak melupakan akarnya. Ia sering kembali ke Madeira, tempat kelahirannya, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman lamanya. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai, ujarnya suatu hari sambil memandang laut di Funchal. Ronaldo merasa bahwa pulang ke Madeira adalah cara terbaik untuk mengingat perjuangan dan mimpi-mimpinya yang dulu. Ia sering mengunjungi lapangan tempat ia pertama kali bermain sepak bola, mengenang masa kecilnya yang penuh dengan impian besar. Aku tidak akan pernah melupakan dari mana aku berasal, katanya. Ronaldo juga aktif dalam kegiatan amal di Madeira, membantu anak-anak yang memiliki mimpi besar seperti dirinya dulu. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak di pulau itu. Aku ingin membantu mereka yang membutuhkan, seperti dulu aku dibantu, ujarnya. Ronaldo tahu bahwa kesuksesannya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan kembali kepada masyarakat. Ia sering mengunjungi sekolah-sekolah dan klub sepak bola lokal, memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus bermimpi dan bekerja keras. Mimpi itu gratis, tapi butuh kerja keras untuk mewujudkannya, ujarnya. Kata-katanya terus menginspirasi generasi muda di Madeira dan di seluruh dunia. Ronaldo tidak hanya menjadi legenda sepak bola, tapi juga panutan dan inspirasi bagi banyak orang. Sepanjang karirnya, Ronaldo memenangkan 5 Ballon d'Or, 4 sepatu emas, dan puluhan gelar lainnya. Namanya diabadikan dalam Hall of Fame sepak bola. Ini adalah penghargaan untuk semua kerja keras dan pengorbananku, ujarnya. Penghargaan-penghargaan ini bukan hanya tentang trofi, tapi juga tentang pengakuan atas dedikasi dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ronaldo tahu bahwa setiap penghargaan yang ia terima adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan yang tak terhitung. Aku tidak akan pernah melupakan perjuangan yang aku lalui untuk mencapai ini, katanya. Ia sering mengingat masa-masa sulitnya, ketika ia harus berlatih dengan sepatu usang dan hidup dalam keterbatasan. Namun, semua itu tidak pernah menghentikannya untuk bermimpi besar. Penghargaan-penghargaan ini adalah bukti bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan jika kita bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Ronaldo juga merasa bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya, terutama ibunya, Maria Dolores. Ini adalah untukmu, Ibu, ujarnya sambil memegang trofi Ballon d'Or. Ia tahu bahwa tanpa dukungan dan pengorbanan keluarganya, ia tidak akan bisa mencapai semua ini. Penghargaan-penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasi dan kerja keras Ronaldo selama bertahun-tahun. Ia tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dalam sebuah acara, Ronaldo berpesan kepada generasi muda, jangan pernah menyerah pada mimpimu. Kerja keras, disiplin, dan keyakinan adalah kunci kesuksesan. Pesannya terus bergema, menginspirasi banyak orang untuk mengejar impian mereka. Ronaldo tahu bahwa ia adalah panutan bagi banyak anak muda di seluruh dunia. Ia sering menggunakan platformnya untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada mereka.
Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan jika mereka bekerja keras dan tidak pernah menyerah, ujarnya. Ronaldo sering mengingat masa-masa sulitnya, ketika ia harus berlatih dengan sepatu usang dan hidup dalam keterbatasan. Namun, semua itu tidak pernah menghentikannya untuk bermimpi besar. Ia ingin generasi muda tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tapi dengan kerja keras dan dedikasi. Jangan pernah menyerah pada mimpimu, ujarnya. Ronaldo juga menekankan pentingnya disiplin dan keyakinan. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa sulitnya, katanya. Pesan-pesan ini terus menginspirasi generasi muda untuk mengejar impian mereka. Ronaldo tidak hanya menjadi legenda sepak bola, tapi juga panutan dan inspirasi bagi banyak orang. Bagi para penggemarnya, Ronaldo bukan sekadar pemain sepak bola. Ia adalah simbol ketekunan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Aku akan selalu ingat momen-momen indah bersamanya, kata seorang fans. Kenangan-kenangan ini tidak hanya tentang gol-gol spektakuler yang ia cetak, tapi juga tentang semangat dan dedikasi yang ia tunjukkan setiap kali ia bermain. Ronaldo selalu memberikan yang terbaik untuk timnya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Aku ingin memimpin tim ini ke puncak, ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan memenangkan banyak gelar dan penghargaan. Para penggemarnya akan selalu mengingat momen-momen indah bersamanya, seperti ketika ia mencetak gol spektakuler di final Liga Champions, atau ketika ia memenangkan Ballon d'Or untuk kelima kalinya. Ini adalah momen-momen yang tidak akan pernah terlupakan, kata seorang fans. Ronaldo tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kenangan-kenangan ini akan selalu hidup dalam hati para penggemarnya. Aku akan selalu ingat momen-momen indah bersamanya, kata seorang fans. Ronaldo tidak hanya menjadi legenda sepak bola, tapi juga panutan dan inspirasi bagi banyak orang. Cristiano Ronaldo mungkin sudah pensiun, tapi namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Terima kasih untuk segalanya, CR7, ucap fans di seluruh dunia. Selamat jalan, sang legenda. Kisahmu akan terus hidup dalam hati kami. Ronaldo tidak hanya menjadi pemain terbaik, tapi juga inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ia telah memberikan segalanya untuk sepak bola, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan hidupnya. Aku tidak ingin hanya menjadi yang terbaik di lapangan. Aku juga ingin menjadi yang terbaik di luar lapangan, ujarnya. Dan ia membuktikannya dengan dedikasi dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Para penggemarnya akan selalu mengingat momen-momen indah bersamanya, seperti ketika ia mencetak gol spektakuler di final Liga Champions, atau ketika ia memenangkan Ballon d'Or untuk kelima kalinya. Ini adalah momen-momen yang tidak akan pernah terlupakan, kata seorang fans. Ronaldo tidak hanya menjadi legenda sepak bola, tapi juga panutan dan inspirasi bagi banyak orang. Selamat jalan, sang legenda. Kisahmu akan terus hidup dalam hati kami. Terima kasih untuk segalanya, CR7, ucap fans di seluruh dunia. Selamat jalan, sang legenda. Kisahmu akan terus hidup dalam hati kami. Itulah kisah perjalanan Cristiano Ronaldo, dari anak kecil di Madeira hingga menjadi legenda sepak bola dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada mimpi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.